Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Kita awali berita hari ini dari Liga Inggris. Manchester United menelan kekalahan di pekan ke-26 Premier League 2023-2024. Menjamu Fulham di Old Trafford, Setan Merah tumbang dengan skor 2-1. Berstatus sebagai tim tamu, Fulham tidak gentar bermain di Old Trafford. Anak asuh Marco Silva tampil menekan sejak awal laga. Fulham benar-benar tampil berbahaya di laga ini. MU pun sempat mendapatkan beberapa peluang di babak pertama. Di awal babak kedua terjadi insiden setelah Casemiro dan Harrison Reed bertabrakan di atas lapangan. Setelah diperiksa tim medis, Casemiro harus keluar dan digantikan Scott McTominay, sementara Reed bisa melanjutkan laga. Erik ten Hag, manajer Manchester United, agak risau dengan cedera Casemiro. Dia sempat menyebut gegar otak untuk memberi penjelasan soal cedera yang dialami. Usaha tidak kenal lelah Fulham berbuah manis di menit ke-65. Calvin Bassey menjadi aktor terjadinya gol Fulham. Manchester United baru berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-89. Harry Maguire sukses menyamakan skor. Namun sayang di menit ke-90+7 MU harus kalah setelah Alex Iwobi mencetak gol kedua Fulham. Dengan hasil ini maka Manchester United harus tertahan di posisi ke-6 dengan raihan 44 poin dari 26 laga yang telah dimainkan. Di match ini Fulham memecahkan rekor usai mengukir hasil positif. Rekor pertama yang dipecahkan oleh Fulham adalah untuk pertama kalinya dalam 15 tahun mereka berhasil mengalahkan Manchester United. Rekor kedua yang dipecahkan Fulham di laga ini adalah untuk pertama kalinya dalam 21 tahun terakhir mereka menang di Old Trafford. Di match lain, Crystal Palace menang telak saat menjamu Burnley dalam lanjutan EPL 2023-2024 di Selhurst Park Stadium dengan skor akhir 3-0. Palace baru bisa membuka keunggulan mereka ketika laga memasuki menit ke-68 melalui gol Chris Richards. Kemudian berselang 3 menit kemudian mereka menggandakan keunggulan melalui gol Jordan Ayew. Dan gol ketiga Palace di match ini tercipta berkat penalti dari Jean-Philippe Mateta. Kemudian Manchester City sukses mengalahkan Bournemouth dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan ke-26 Premier League 2023-2024 yang digelar di Vitality Stadium. Gol sematawayang yang diciptakan oleh Phil Foden di babak pertama sudah cukup untuk membawa City pulang dari markas Bournemouth dengan raihan poin penuh. Berkat hasil ini, City yang kini mengoleksi poin 59 pun kembali memangkas jarak dengan pemuncak klasemen. Di laga berikutnya, Aston Villa sukses patahkan perlawanan tamunya Nottingham Forest pada lanjutan EPL 2023-2024 dengan skor akhir 4-2. Oli Watkins sudah mampu membuat Villa unggul ketika laga baru saja memasuki menit keempat. Bahkan mereka mencetak gol lagi pada menit ke-29 melalui Douglas Luiz dan sang pemain pun berhasil mencetak brace di match ini untuk Villa pada menit ke-39. Di babak pertama, Forest hanya mampu membalas sekali di menit ke-45+5 melalui gol dari Moussa Niakate. Di babak kedua, Forest lagi-lagi mampu memperkecil ketertinggalan, kali ini Morgan Gibbs-White yang mencetak gol. Namun Villa mampu memastikan kemenangan mereka di menit ke-61 lewat gol dari Leon Bailey. Brighton gagal memetik poin penuh saat menjamu Everton dalam lanjutan EPL 2023-2024 di Falkirk Stadium dengan skor akhir 1-1. Everton selaku tim tamu sudah mampu unggul ketika laga memasuki menit ke-73 lewat gol Jarrad Brandwhite. Di menit ke-81, Brighton harus bermain dengan 10 orang setelah Billy Gilmour mendapatkan kartu merah. Beruntung Brighton masih bisa amankan 1 poin usai Lewis Dunk mencetak gol di penghujung laga. Arsenal sukses membantai Newcastle dengan skor telak 4-1 dalam laga pekan ke-26 Premier League 2023-2024 yang digelar di Emirates Stadium. Arsenal mendominasi penuh jalannya pertandingan sejak awal. Tuan rumah pun sukses membuka keunggulan pada menit ke-18. Sebuah kemelut di muka gawang Newcastle berakhir dengan gol bunuh diri Seven Boatman.
6 menit kemudian Arsenal menggandakan keunggulan lewat aksi Havertz memanfaatkan umpan Gabriel Martinelli. Kembali dari kamar ganti, Saka mencetak gol pada menit ke-65 untuk membuat Arsenal unggul 3-0. Dan dengan golnya ini, Saka kini tercatat mencetak gol dalam 5 laga Premier League terakhir. Hanya 4 menit berselang, Arsenal semakin berada di atas angin setelah sundulan Kiwior menjebol gawang Newcastle. Menit ke-84, Newcastle mampu memperkecil ketinggalan lewat sundulan Willock yang notabene ex-pemain Arsenal. Berkat hasil ini, Arsenal yang kini mengoleksi poin 58 pun kembali memangkas jarak dengan pemuncak klasemen. Kita beralih ke Liga Spanyol ya, Sukermania. Barcelona berhadapan dengan Getafe di Stadion Olympic Luis Companys pada laga pekan ke-26 La Liga. Barcelona tampil sangat bagus dan memenangkan dengan skor 4-0. Pada menit ke-20, umpan apik Jules Koundé mampu diselesaikan rapinya untuk membawa Barcelona unggul. Pada menit ke-53, Joao Felix membuat skor menjadi 2-0. Felix menerima umpan matang yang dilepas Andreas Christensen. Setelah itu, Barcelona tidak terbendung lagi. Frenkie de Jong mencetak gol untuk Barca di menit ke-61. Dan gol terakhir Barcelona di match ini tercipta melalui gol yang dicetak Fermin Torres menit 90+1. Hasil ini membuat Barcelona kini berada di peringkat kedua klasemen La Liga. Di match lain, Atletico Madrid gagal meraih poin penuh saat bertandang ke markas Almeria dalam lanjutan La Liga. Los Colchoneros ditahan imbang 2-2. Atletico langsung membuka skor 2 menit pertandingan berjalan. Angel Correa membobol gawang Almeria. Almeria menyamakan kedudukan di menit ke-27. Bola tembakan jarak jauh Luka Romero meluncur mulus ke gawang Atletico. Tim tamu kembali unggul di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-57 lewat aksi Rodrigo de Paul. Sayang, kemenangan Atletico sirna usai Almeria mampu menyamakan kedudukan 7 menit berselang via Luka Romero. Lalu kita masuk ke Bundesliga ya, Sukermania. Bayern Munchen berjumpa RB Leipzig pada pekan ke-23 Bundesliga 2023-2024. Bermain di Allianz Arena, Die Roten meraih kemenangan dengan skor 2-1. Tidak ada gol yang tercipta pada babak pertama, baik untuk Bayern maupun RB Leipzig. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-56. Harry Kane bikin gol usai menerima umpan Jamal Musiala. Namun RB Leipzig tidak mau kalah begitu saja. Benjamin Sesko membuat skor jadi 1-1 pada menit ke-70. Laga sepertinya akan berakhir dengan skor 1-1. Namun Kane datang sebagai bintang untuk Bayern. Pada menit 90+1, Kane bikin gol penyelamat. Bayern Munchen menang sekaligus menjaga asa dalam persaingan gelar juara. Di match lain, Stuttgart gagal mendapatkan poin penuh usai ditahan imbang tim tamu Köln dengan skor akhir 1-1 di Mercedes-Benz Arena. Gol Stuttgart yang tercipta di menit ke-53 melalui gol dari Enzo Milot mampu disamakan Köln di menit ke-62 melalui gol dari Eric Martel. Salernitana semakin terbenam di dasar klasemen usai dikalahkan tamunya Monza dengan skor 0-2. Menit ke-78, Monza mampu unggul melalui gol yang dicetak Daniel Maldini, bahkan mereka menggandakan keunggulan di menit ke-83 melalui gol dari Matteo Pessina. Laporan terbaru dari Football Espana menyebutkan bahwa Barcelona sudah mulai melakukan negosiasi untuk memperpanjang kontrak Frenkie de Jong. Pihak klub juga disebut sudah menawarkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2029. Kabar ini tentu membuat klub-klub yang sebelumnya berniat merekrut Frenkie de Jong di musim panas 2024 harus mulai mencari alternatif lain. Sebelumnya sang pemain diklaim jadi rebutan Manchester United, Chelsea, dan PSG. Frenkie de Jong bergabung dengan Barcelona di musim panas 2019. Sejauh ini pemain berusia 26 tahun itu sudah tampil dalam 206 pertandingan. Vika Jazz melaporkan bahwa Manchester United kini sedang mengarahkan radar mereka ke Portugal. Mereka berminat untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Sang striker tampil mematikan di lini serang Sporting Lisbon. Sejauh ini ia sudah mengemas total 29 gol dan 11 assist untuk tim asal Portugal itu. Gyökeres punya klausul rilis yang tinggi di Sporting Lisbon.
ia hanya bisa pergi dengan tebusan 100 juta euro. Lazio telah resmi mengumumkan perpanjangan kontrak penjaga gawang Ivan Provedel yang akan berlangsung hingga musim panas 2027 mendatang. Sang kiper merupakan salah satu pemain andalan Maurizio Sarri dalam 2 musim terakhir dan telah membuktikan kualitasnya di ibu kota Italia. Dalam kontrak barunya, kabarnya ada kenaikan gaji dan juga persyaratan lainnya. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!